kitab adat berjalan jauh bermusyafir, yaitu kitab ke-7 dari bahagian adat kebiasaan Rubu al-Adat dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang membuka mata hati wali-walinya dengan hikmat dan ibarat, dan mengikhlaskan cita-cita mereka untuk menyaksikan keajaiban ciptaannya di tempat tinggal dan di perjalanan. Maka jadilah mereka itu rela dengan yang berlaku menurut takdir. Mereka membersihkan hati mereka daripada berpaling kepada segala yang disenangi mata. Selain di atas jalan mengambil ibarat dengan apa yang dituangkannya dalam segala petunjuk penglihatan dan perjalanan pemikiran. Maka samalah pada mereka daratan dan lautan, dataran yang mudah dilalui dan yang menakutkan, desa dan kota, dan sholawat kepada Muhammad penghulu manusia dan kepada keluarganya dan sahabatnya, yang mengikuti jejaknya tentang budi pekerti dan perjalanan hidup, dan anugerahilah kiranya kesejahteraan yang banyak kepada mereka. Amma ba'du, adapun selanjutnya, kemudian dari itu, maka berjalan jauh bermusyafir adalah wasilah jalan kepada kelepasan dari sesuatu yang kita melarikan diri daripadanya, atau sampai kepada sesuatu yang dicari dan diingini kepadanya. Dan berjalan jauh bermusyafir itu dua, bermusafir dengan badan zahir dari tempat ketetapan dan tanah air ke padang sahara dan tanah luas, dan bermusyafir dengan jalannya hati dari orang-orang yang terendah tingkat ke kerajaan langit. Dan yang termulia dari kedua macam perjalanan itu ialah perjalanan batin. Sesungguhnya orang yang berhenti pada keadaan yang didapatinya sesudah lahir ke dunia, yang membeku terhadap apa yang diperolehnya dengan bertaklid mengikut saja kepada bapa dan nenek moyang, maka orang itu sudah seharusnya memperoleh rendah derajat, merasa cukup dengan kurang pangkat, dan menerima gantian dari lapangan luas sorga yang lebarnya langit dan bumi, dengan kegelapan penjara dan kesempitan tahanan. Dan sungguh benarlah kata penyair, tidaklah aku melihat kekurangan pada kekurangan-kekurangan manusia, seperti kekurangan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh derajat sempurna, kecuali bahwa perjalanan ini perjalanan batin. Manakala yang menghadapinya berada dalam bahaya yang mengkhawatirkan, maka tidaklah ia mencukupi tanpa petunjuk jalan dan pelindung. Maka dikehendaki oleh kekaburan jalan, ketiadaan dan penunjuk dan perasaan puas bagi orang-orang yang berjalan itu, dengan nasib yang menurun lagi sedikit tanpa bahagian yang banyak yang telah terhapus jalan-jalannya. Maka terputuslah teman-teman pada perjalanan itu, dan sepilah tempat-tempat yang menghiburkan bagi diri alam tinggi dan segenap penjuru dari orang-orang yang berkeliling. Dan kepada perjalanan yang tersebut diserukan oleh Allah SWT dengan firman-Nya, akan kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri. S41 Fusilat ayat 53. Dan dengan firman-Nya, dan di bumi ada tanda-tanda untuk orang-orang yang yakin dalam kepercayaannya. Dan juga pada diri kamu sendiri, mengapa tidak kamu perhatikan? S51 Az-Zariyat ayat 30-31. Dan duduk, tidak melakukan perjalanan ini, ditantang dengan firman-Nya, dan sesungguhnya kamu dalam perjalananmu melalui bekas-bekas mereka waktu pagi-pagi dan waktu malam, tiadakah kamu mengerti? S37 As-Saffat ayat 137-138. Dan dengan firman-Nya SWT, dan banyaklah keterangan-keterangan di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka tidak memperhatikannya. S12 Yusuf ayat 105.
Maka orang yang menyenangkannya perjalanan ini, niscaya senantiasa dalam perjalanannya itu terhibur dalam sorga yang lintangnya langit dan bumi. Dia tetap dengan tubuhnya tiada bergerak, menatap di tanah air. Itulah perjalanan yang tiada sempit padanya, tempat-tempat minum dan tempat-tempat singgahan, dan tiada memperoleh kemelaratan padanya oleh berdesak-desakan dan berdatangan orang banyak. Bahkan bertambah dengan banyaknya musafir-musafir itu, harta-harta ganimah, harta rampasan, dan berlipat gandalah buah dan faedahnya. Maka harta-harta rampasan itu kekal, tiada terlarang. Buahnya bertambah-tambah, tiada putus-putusnya. Kecuali apabila nyata pada musafir itu terputus perjalanannya dan terhenti gerakannya, maka Allah tiada akan merubah apa yang ada pada sesuatu kaum, sehingga mereka itu merubah apa yang ada pada diri mereka itu sendiri. Dan apabila mereka berjalan sesat, niscaya disesatkan oleh Allah hati mereka. Dan tidaklah Allah menganiaya hamba-hambanya, tetapi mereka itu menganiaya dirinya sendiri. Dan orang yang tidak menjadikan dirinya mengembara pada lapangan ini dan berkeliling pada tempat-tempat penghiburan dari kebun ini, kadang-kadang ia bermusyafir dengan badan zahirnya dalam masa panjang, dalam kilometer yang banyak jumlahnya, di mana ia memperoleh perniagaan untuk dunia atau simpanan untuk akhirat. Maka jikalau yang dicarinya itu ilmu dan agama atau kecukupan untuk pertolongan kepada agama, niscaya adalah ia dari orang-orang yang berjalan pada jalan akhirat, dan pada perjalanannya itu mempunyai syarat-syarat dan adab-adab kesopanan. Jikalau disia-siakannya, niscaya ia termasuk orang-orang yang berbuat untuk dunia dan pengikut-pengikut setan. Dan jikalau ia rajin di atas syarat-syarat dan adab kesopanan itu, niscaya perjalanannya tiada terlepas dari faedah-faedah yang menghubungkannya dengan pekerja-pekerja akhirat. Kami akan menyebutkan adab kesopanan dan syarat-syaratnya pada 2 bab insya Allah Ta'ala. Bab ke-1 tentang adab-adab kesopanan dari permulaan berangkat sampai kepada akhir kembalinya. Tentang niat perjalanan dan faedahnya. Bab ini 2 pasal. Bab kedua tentang hal-hal yang tak boleh tidak bagi seorang musafir mempelajarinya dari keentengan-keentengan ruh perjalanan, penunjuk-penunjuk kiblat dan waktu-waktu salat. Bab pertama tentang adab dari permulaan berangkat sampai kepada akhir kembali, tentang niat perjalanan dan faedahnya. Dan pada bab ini 2 pasal. Pasal pertama tentang faedah perjalanan, keutamaan dan niatnya. Ketahuilah bahwa bermusyafir mengadakan perjalanan jauh adalah semacam pergerakan badan dan percampur bauran dengan manusia. Pada perjalanan itu banyak faedah dan mempunyai bahaya-bahaya, sebagaimana telah kami sebutkan pada kitab berteman dan uzlah. Dan faedah-faedah yang menggerakkan kepada perjalanan itu tidaklah terlepas dari lari atau mencari. Maka sesungguhnya seorang musafir ada kalanya mempunyai hal yang menakutkan untuk menetap di tempatnya. Dan jikalau tidak ada yang menakutkan itu, niscaya ia tiada mempunyai maksud untuk mengadakan perjalanan tersebut. Dan ada kalanya mempunyai maksud dan yang dicari, melarikan diri dari tempat tinggal. Ada kalanya oleh suatu hal yang merupakan bencana pada urusan-urusan keduniaan seperti penyakit kolera dan penyakit menular apabila timbul di negeri tempat tinggalnya, atau karena ketakutan disebabkan oleh fitnah atau permusuhan atau kemahalan harga. Dan yang tersebut itu ada kalanya bersifat umum sebagaimana yang telah kami sebutkan, atau bersifat khusus. Umpamanya, orang yang mau dianiaya di suatu negeri, lalu melarikan diri dari negeri itu. Dan ada kalanya oleh suatu hal yang merupakan bencana pada agama,
Umpamanya orang yang dicoba dalam negerinya dengan kemegahan, harta dan meluasnya sebab-sebab yang menghambatkannya daripada menjuruskan diri kepada Allah. Maka ia memilih perantauan dan penyembunyian diri. Ia menjauhkan keluasan hidup dan kemegahan. Atau seperti orang yang diajak kepada perbuatan bid'ah yang diada-adakan dengan paksaan, atau kepada menjabat pekerjaan yang tidak halal menyentuhkannya, maka ia mencari jalan untuk melarikan diri dari hal tersebut. Adapun yang dicari, maka ada kalanya hal duniawi, seperti harta dan kemegahan diri, atau hal keagamaan, dan keagamaan itu ada kalanya ilmu dan ada kalanya amal perbuatan, dan ilmu itu ada kalanya salah satu dari ilmu-ilmu keagamaan, dan ada kalanya ilmu mengenai akhlak dirinya sendiri dan sifat-sifatnya di atas jalan percobaan. Dan ada kalanya ilmu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi dan keajaiban-keajaibannya, seperti perjalanan Zulkarnain dan pengelilingannya pada segala penjuru bumi. Dan amal perbuatan itu ada kalanya ibadah dan ada kalanya ziarah kunjungan ibadah, yaitu haji, umrah dan jihad fisabilillah. Dan ziarah juga termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang dimaksudkan dengan ziarah itu tempat seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis dan benteng-benteng. Maka mengikatkan diri kepada tempat-tempat tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang dimaksudkan dengan ziarah itu wali-wali dan ulama-ulama. Dan mereka itu ada kalanya sudah meninggal, maka diziarahilah kuburannya. Dan ada kalanya masih hidup, maka diambil barakahlah dengan melihat wajahnya, dan diperoleh faedah dari melihat keadaan mereka. Akan kuatnya keinginan mengikuti mereka. Maka inilah segala bahagian perjalanan jauh itu. Dan dikeluarkan dari bahagian ini beberapa bahagian. Bahagian pertama, bermusyafir pada menuntut ilmu. Dan itu ada kalanya wajib, dan ada kalanya sunat. Dan yang demikian itu menurut keadaan ilmu itu wajib atau sunat. Dan ilmu itu ada kalanya ilmu tentang urusan agamanya atau akhlaknya, tentang dirinya atau tanda-tanda kekuasaan Allah di buminya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya pada menuntut ilmu, maka ia pada jalan Allah fisabilillah sehingga ia kembali ke rumahnya. Dan pada hadits lain tersebut, barang siapa berjalan pada jalan di mana ia mencari ilmu padanya, niscaya dimudahkan oleh Allah baginya jalan ke surga. Dan Sa'id bin al-Musayyab bermusafir berhari-hari mencari satu hadits. Asy-Sya'bi berkata, jikalau bermusafir seorang laki-laki dari negeri Syam, Syria, ke negeri Yaman yang terjauh, mencari suatu kalimat yang menunjukkannya kepada petunjuk atau mengembalikannya dari kerendahan, niscaya tidaklah perjalanannya itu sia-sia. Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah ke Mesir bersama 10 orang sahabat Nabi SAW. Mereka itu berjalan sebulan lamanya mencari suatu hadits yang sampai kepada mereka dari Abdullah bin Anis al-Ansari yang diriwayatkannya dari Rasulullah SAW, sehingga mereka itu mendengar hadits itu daripadanya. Dan semua orang yang tersebut dalam ilmu pengetahuan yang memperoleh ilmu pengetahuan itu dari zaman sahabat sampai kepada zaman kita sekarang, bahwa ia tidak berhasil akan ilmu pengetahuan itu selain dengan bermusyafir, dan ia bermusafir karena ilmu pengetahuan itu. Adapun pengetahuannya tentang dirinya sendiri dan akhlaknya, maka yang demikian itu juga penting. Sesungguhnya jalan akhirat tidak mungkin menjalaninya selain dengan membaikkan dan mendidikkan budi
dan orang yang tiada menoleh kepada rahasia batinnya dan kekejian sifat-sifatnya. Niscaya ia tidak mampu mensucikan hatinya daripadanya. Dan sesungguhnya perjalanan syafar ialah yang membuka budi pekerti akhlak orang. Dan dengan perjalananlah dikeluarkan oleh Allah yang tersembunyi pada langit dan bumi. Dan sesungguhnya perjalanan jauh safar disebut dalam bahasa Arab dengan kata-kata safar, di mana arti safar itu membuka. Karena ia membuka akhlak orang yang bermusyafir itu. Dan karena itulah Umar bertanya kepada orang yang mengaku bersih, jujur, sebagian dari saksi-saksi, adakah engkau menemaninya dalam perjalanan yang dapat menjadi dalil atas kemuliaan akhlak budi pekertinya? Orang itu menjawab, tidak. Lalu Umar menyambung, maka apakah yang memperlihatkan engkau mengenal orang itu? Bisir berkata, wahai para qori ahli membaca Al-Quranul Karim, mengembaralah, niscaya kamu menjadi baik. Sesungguhnya air, apabila mengalir, niscaya baik. Dan apabila lama berhentinya pada suatu tempat, niscaya ia berubah. Kesimpulannya, bahwa diri kita di tanah air serta tak adanya sebab-sebab, maka tidaklah lahir keburukan akhlaknya. Karena diri kita itu dapat menjinakkan hatinya dengan yang bersesuaian bagi sifatnya, dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kesukaan diri. Maka apabila ia menanggung kesulitan bermusafir, ia meninggalkan kesukaannya yang sudah dibiasakan dan memperoleh percobaan dengan kesukaran di negeri asing. Niscaya terbukalah segala mara bahayanya. Dan diketahuilah kekurangan-kekurangannya, lalu mungkinlah berusaha mengobatinya. Dan telah kami sebutkan pada kitab uzlah akan faedah-faedah percampur bauran dengan manusia, muhalathah. Dan bermusafir itu adalah bercampur baur, muhalathah, serta bertambah lagi pekerjaan dan penanggungan kesulitan. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatullah di buminya. Maka pada menyaksikannya itu, banyak faedah bagi orang yang mempunyai basirah, mata hati. Pada buminya itu tempat-tempat yang berdekat-dekatan. Padanya bukit-bukit padang Sahara, lautan, berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan tidak satu macam pun daripadanya melainkan menjadi saksi bagi Allah dengan keesaan, wahdaniyah, dan mengucapkan kesucian, tasbih baginya dengan lidah yang lancar, yang tidak diketahui selain oleh orang yang mencurahkan pendengarannya, dan dia itu menyaksikannya. Adapun orang-orang yang inkar, lalai dan tertipu dengan kilatan fata morgana dari kembang dunia, maka orang-orang itu tidak melihat dan tidak mendengar, karena mereka itu terasing dari pendengaran dan tertutup dari tanda-tanda Tuhannya. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan duniawi dan lalai dari akhirat. Dan tidaklah dimaksudkan dengan pendengaran itu akan pendengaran zahir. Karena orang-orang yang dimaksudkan dengan yang demikian, tidaklah mereka itu terasing dari pendengaran itu. Sesungguhnya yang dimaksudkan ialah pendengaran batin. Dan tidaklah diketahui dengan pendengaran zahir, kecuali suara-suara. Dan sama padanya manusia dengan hewan-hewan yang lain. Adapun pendengaran batin, maka dapat diketahui isi pembicaraan keadaan, lisanul hal, di mana itu adalah tuturan. Di balik tuturan kata yang diucapkan, yang menyerupai perkataan orang yang mengatakannya. Sebagai cerita perkataan tiang dan dinding. Dinding itu berkata kepada tiang, "Mengapakah engkau menyusahkan aku?" Lalu tiang itu menjawab, "Tanyakanlah kepada orang yang menokokkan aku." Dan tidak ditinggalkannya aku di belakangku oleh batu yang ada di belakangku. Dan tidak dari satu zarah atom pun di langit dan di bumi, melainkan mempunyai berbagai macam yang menjadi saksi bagi Allah Ta'ala dengan keesaan, wahdaniyah, yaitu pengesaannya.
dan berbagai macam yang menjadi saksi bagi Khalik yang Maha Penciptanya dengan kekudusan, yaitu tasbihnya. Tetapi mereka itu tiada memahami tasbihnya itu. Karena mereka tiada bermusafir dari kesempitan pendengaran zahir ke lapangan luas pendengaran batin, dan dari ketidaklancaran lisan pengucapan kepada kelancaran lisan keadaan, lisanul hal. Jikalau mampulah tiap-tiap orang yang lemah kepada perjalanan yang seperti ini, niscaya tidaklah Nabi Sulaiman dikhususkan dengan memahami tuturan burung. Dan sungguh tidaklah Nabi Musa dikhususkan dengan mendengar firman, kalam Allah Ta'ala yang wajib dikuduskan dari penyerupaan huruf dan suara. Dan siapa yang bermusafir untuk menyelidiki kesaksian-kesaksian ini dan baris-baris yang tertulis dengan tulisan-tulisan ketuhanan Al-Khutut Al-Ilahiyah di atas lembaran benda-benda keras Al-Jamadat, niscaya tidaklah lama perjalanannya itu dengan tubuh, tetapi ia menetap pada suatu tempat dan menyelesaikan hatinya untuk bersenang-senang dengan mendengar alunan suara ucapan tasbih dari satu persatu zarah atom. Maka tidak usahlah ia pulang pergi di sahara-sahara yang luas, dan ia mempunyai kekayaan di kerajaan langit. Maka matahari, bulan, dan bintang itu tunduk dengan perintahnya, dan matahari, bulan, dan bintang itu bermusyafir kepada penglihatan orang-orang yang mempunyai mata hati, basirah, beberapa kali dalam sebulan dan setahun. Bahkan ia merangkak pada geraknya di atas waktu yang datang silih berganti. Maka setengah dari keganjilan bahwa merangkak pada mengelilingi satu persatu masjid orang yang disuruh oleh Ka'bah, bahwa Ka'bah mengelilinginya, dan setengah dari keganjilan bahwa berkeliling pada segala sudut bumi orang yang berkelilinglah padanya segala penjuru langit. Kemudian selama orang musafir itu berkehendak kepada dilihat oleh alam kebesaran dan kenyataan alamul mulki wasi syahadah dengan mata zakir, maka ia terhitung pada tempat pertama dari tempat-tempat orang yang berjalan kepada Allah dan bermusyafir ke hadiratnya, dan seolah-olah ia beriktikaf berhenti duduk di atas pintu tanah air yang tiada membawa ia berjalan ke angkasa luas. Dan tiada sebab untuk lamanya berdiri pada tempat ini selain oleh ketakutan dan keteledoran. Dan karena itulah setengah orang-orang yang mempunyai hati nurani berkata, sesungguhnya manusia mengatakan, bukalah matamu sehingga kamu dapat melihat. Dan aku mengatakan, tutuplah matamu sehingga kamu melihat. Dan masing-masing dari dua perkataan ini benar, kecuali bahwa yang pertama itu menerangkan tempat pertama yang dekat dari tanah air, dan yang kedua itu menerangkan dari yang sesudahnya dari tempat-tempat yang jauh dari tanah air, yang tidak diinjak selain oleh orang yang melemparkan dirinya dalam bahaya besar. Dan orang yang lewat ke tempat itu kadang-kadang sesat di jalan dan menderita bertahun-tahun. Kadang-kadang ia mengambil taufik dengan tangannya, maka taufik itu menunjukkannya kepada jalan yang benar, dan orang-orang yang binasa pada tempat yang menyesatkan itu, mereka itu kebanyakan dari orang-orang yang berkendaraan pada jalan ini, tetapi orang-orang yang mengembara dengan nur taufik nurut taufik, niscaya memperoleh kemenangan dengan kenikmatan dan kerajaan yang tetap, yaitu orang-orang yang telah mendahului bagi mereka kebaikan daripada Allah. Dan ambillah ibarat akan kerajaan ini dengan kerajaan duniawi, maka sesungguhnya sedikitlah yang mencari kerajaan ini dibandingkan kepada banyaknya makhluk. Manakala besarlah yang dicari, niscaya sedikitlah yang membantu. Kemudian orang yang binasa adalah lebih banyak daripada orang yang dapat memiliki, dan tidaklah menghadapkan diri mencari kerajaan itu orang yang lemah lagi pengecut.
karena besarnya bahaya dan lamanya kepayahan. Apabila jiwa itu besar, maka payahlah tubuh mencapai maksudnya. Dan Allah Ta'ala tiada menyimpankan kemuliaan dan kerajaan pada agama dan dunia selain pada tempat bahaya. Kadang-kadang orang pengecut dan orang teledor menamakan kepengecutan dan keteledoran itu dengan hati-hati dan waspada, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Orang-orang pengecut itu melihat bahwa sifat pengecut adalah hati-hati, dan itu adalah tipuan bagi sifat yang terkutuk sekali. Maka inilah hukum perjalanan zahir. Apabila dimaksudkan kepada perjalanan batin dengan membacakan tanda-tanda kebesaran Allah di bumi. Dan sekarang, marilah kita kembali kepada maksud yang kita maksudkan dan marilah kita terangkan. Bahagian kedua, yaitu bahwa ia bermusafir karena ibadah. Ada kalanya karena mengerjakan haji atau berjuang fisabilillah. Dan telah kami sebutkan keutamaan yang demikian, adab-adabnya dan amalannya, yang zahir dan yang batin pada kitab rahasia haji. Dan termasuk ke dalam jumlahnya, berziarah ke kuburan nabi-nabi, berziarah ke kuburan sahabat-sahabat, para pengikut sahabat tabi'in, ulama-ulama yang lain dan wali-wali. Dan semua orang yang diambil barakah dengan melihatnya pada masa hidupnya adalah diambil barakah dengan menziarahi kuburannya sesudah wafatnya. Dan bolehlah melakukan perjalanan jauh untuk maksud ini. Dan tidaklah terlarang dari maksud ini oleh sabda Nabi SAW, tiadalah diadakan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Madinah, Masjidil Haram di Makkah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Karena yang demikian itu mengenai masjid-masjid, maka yang tersebut itu samalah satu dengan lainnya. Sesudah masjid-masjid yang 3 tadi, jikalau tidaklah begitu, maka tiadalah berbeda antara berziarah ke kuburan nabi-nabi, wali-wali dan ulama-ulama pada pokok kelebihannya. Walaupun yang demikian itu berlebih kurang derajatnya dalam batas yang besar, menurut perbedaan derajat mereka pada sisi Allah. Kesimpulannya, berziarah kepada orang hidup adalah lebih utama daripada berziarah kepada orang mati. Faedah dari menziarahi orang hidup ialah mencari barakah doa dan barakah memandang kepada wajahnya. Sesungguhnya memandang wajah ulama dan orang-orang soli adalah ibadah, dan juga padanya menggerakkan keinginan mengikuti jejaknya dan berakhlak dengan akhlak dan adab kesopanannya. Ini selain dari apa yang ditunggu dari faedah-faedah ilmiah yang diperoleh faedahnya dari diri dan perbuatan mereka. Bagaimana tidak, semata-mata menziarahi teman pada jalan Allah. Ada padanya kelebihan, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada kitab berteman. Dalam Taurat tersebut berjalanlah 4 mil. Kunjungilah saudaramu pada jalan Allah. Adapun tempat, maka tiadalah arti menziarahinya selain dari masjid 3 itu dan selain dari benteng-benteng yang diperkuatkan untuk menghadapi musuh. Hadits yang tersebut di atas adalah jelas tentang tidaklah diadakan perjalanan jauh untuk mencari barakah tempat selain kepada masjid 3 itu. Dan telah kami sebutkan kelebihan 2 tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah pada kitab haji. Dan Baitul Maqdis juga mempunyai besar kelebihan. Ibnu Umar keluar dari Madinah menuju Baitul Maqdis, sehingga ia mengerjakan salat padanya salat 5 waktu. Kemudian ia kembali pulang beresoknya ke Madinah. Nabi Sulaiman meminta kepada Tuhannya Azza wa Jalla bahwa orang yang menuju masjid ini, Masjid Baitul Maqdis, yang tidak dipentingkannya selain bersalat padanya, bahwa
tidak engkau memalingkan pandangan engkau daripadanya selama ia menetap dalam masjid itu sehingga ia keluar daripadanya, dan bahwa engkau keluarkan dia dari segala dosanya, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Maka Allah Ta'ala memperkenankan permintaannya yang demikian. Bahagian ketiga, bahwa perjalanan itu untuk melarikan diri dari suatu sebab yang mengganggu agama. Dan yang demikian itu juga baik. Maka lari dari sesuatu yang tiada disanggupi adalah termasuk sunnah, jalan yang ditempuh nabi-nabi dan rasul-rasul. Setengah dari yang wajib melarikan diri daripadanya ialah diangkat menjadi anggota pemerintahan, memperoleh kemegahan dan banyak sangkut paut dan sebab-sebab dengan orang lain. Karena semuanya itu mengganggu kekosongan hati. Dan agama itu tidak sempurna, melainkan dengan hati yang kosong dari selain Allah. Jikalau tidak sempurna kosongnya, maka dengan kadar kekosongan itulah tergambar bahwa ia bekerja pada agama. Dan tidaklah tergambar kekosongan hati dalam dunia dari segala kepentingan duniawi dan keperluan-keperluannya yang penting. Tetapi yang tergambar hanyalah peringanan dan pemberatannya. Dan terlepaslah dari kebinasaan orang-orang yang memandang ringan kepentingan dan keperluan duniawi. Dan binasalah orang-orang yang memandang beratnya, pentingnya. Dan segala pujian bagi Allah yang tidak menggantungkan kelepasan itu dengan kekosongan mutlak dari segala dosa dan pikulan. Tetapi ia menerima orang yang memandang ringannya kepentingan duniawi dengan kurnia dan lengkap keluasan rahmatnya. Dan orang yang memandang ringannya kepentingan duniawi itu ialah orang yang tidaklah dunia itu menjadi cita-citanya yang terbesar. Dan yang demikian tidak mudah di tanah air bagi orang yang meluas kemegahannya dan banyak hubungannya. Maka tidaklah sempurna maksudnya, selain dengan mengasingkan dan menyembunyikan diri, memutuskan segala hubungan yang tak dapat tidak daripadanya, sehingga ia melatih dirinya pada waktu yang panjang. Kemudian, kadang-kadang ia ditolong oleh Allah dengan pertolongannya, lalu dianugerahinya nikmat kepadanya dengan yang menguatkan keyakinannya, dan menenteramkan hatinya. Maka samalah padanya di kampung dan di perjalanan, dan dekat mendekatilah padanya adanya sebab-sebab dan hubungan-hubungan itu atau tidak adanya. Maka tiada suatu pun yang menghalanginya dari apa yang sedang dilaksanakannya daripada zikir kepada Allah. Dan yang demikian termasuk hal yang sukar sekali adanya, bahkan biasanya pada hati itu ialah kelemahan, dan singkatnya dari keluasan bagi makhluk dan yang maha pencipta. Dan sesungguhnya yang berbahagia dengan kekuatan ini ialah nabi-nabi dan wali-wali. Dan sampai kepadanya dengan usaha adalah sukar sekali, meskipun ada juga jalan masuk untuk bersungguh-sungguh dan berusaha padanya. Dan contoh lebih kurangnya kekuatan batinia padanya adalah seperti lebih kurangnya kekuatan zahiriah pada anggota badan. Maka kadang-kadang seorang laki-laki yang kuat, yang mempunyai cukup kekuatan, sempurna bentuk tubuhnya, kuat urat-uratnya, kokoh bangunan dirinya, dapat membawa sendiri barang yang timbangannya 1000 kati umpamanya. Jikalau seorang lemah yang sakit bermaksud mencapai tingkatannya dengan membiasakan membawa dan berangsur-angsur padanya sedikit-sedikit, niscaya tiada akan sanggup kepada yang demikian. Tetapi membiasakan dan bersungguh-sungguh itu menambahkan kekuatannya barang sekedarnya. Dan walaupun demikian itu tiada menyampaikannya kepada tingkat orang yang tersebut di atas. Maka tiada seyuk-yalahi meninggalkan kesungguhan ketika merasa berputus asa dari tingkat yang tinggi itu. Maka sesungguhnya yang demikian adalah bodoh sekali dan sesat benar.
sesungguhnya adalah dari kebiasaan ulama terdahulu, ulama salaf. Direlai Allah kiranya mereka itu berpisah dari tanah air karena takut dari fitnah. Sufyan Ats-Tsuri berkata, ini zaman buruk. Tak dapat dipercayai pada zaman ini orang yang lemah pikiran. Maka bagaimana pula terhadap orang-orang yang terkenal? Inilah zaman orang berpindah dari satu negeri ke lain negeri. Tiap kali ia sudah dikenal pada suatu tempat, lalu berpindah ke lain tempat. Abu Naim berkata, aku melihat Sufyan Ats-Tsuri telah menggantungkan mangkok airnya di tangannya dan meletakkan tempat airnya dari kulit di punggungnya. Lalu aku bertanya, mau kemana wahai Abu Abdillah? Sufyan Ats-Tsuri menjawab, telah sampai berita kepadaku dari suatu desa di mana harga barang-barangnya murah. Aku ingin tinggal di desa itu. Maka aku bertanya kepadanya, apakah akan engkau laksanakan demikian? Sufyan menjawab, ya, apabila sampai kepadamu bahwa pada suatu desa barang-barangnya murah, maka tinggallah di desa itu. Karena yang demikian itu lebih menyelamatkan agamamu dan lebih menyedikitkan kesusahanmu. Inilah lari dari kemahalan harga namanya. Sirya Sukti berkata kepada orang-orang sufi, apabila datang musim dingin, maka sesungguhnya telah datang bulan Azar, bulan Maret. Kayu-kayuan berdaun, dan baiklah bertebaran. Maka bertebaranlah kamu, orang-orang Hawash, orang-orang tertentu kuat taatnya kepada Allah. Tidak bermukim di suatu negeri melebihi daripada 40 hari. Orang-orang itu termasuk orang-orang yang tawakal, dan memandang bermukim itu berperang kepada sebab-sebab yang merusakkan ketawakalan. Dan akan datang penjelasan rahasia-rahasia berpegang kepada sebab-sebab pada kitab Tawakal, insya Allah Ta'ala. Bahagian keempat, bermusyafir karena lari daripada yang merusakkan pada badan, seperti kolera, atau pada harta, seperti kemahalan harga, atau hal-hal yang berlaku yang seumpama dengan itu, dan tidaklah berdosa pada yang demikian. Tetapi kadang-kadang wajib lari pada setengah tempat, dan kadang-kadang disunatkan pada setengah tempat, menurut wajibnya dan sunatnya, apa yang teratur atasnya dari faedah-faedahnya. Tetapi dikecualikan daripada tadi, ialah penyakit kolera, penyakit tahun. Maka tiada seyogyanya lari daripadanya, karena datang larangannya. Berkata Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, bahwa penyakit ini atau bahaya ini adalah azab. Telah diazabkan sebahagian umat-umat sebelum kamu dengan penyakit tersebut. Kemudian, ia kekal di bumi sesudahnya. Lalu sekali ia hilang dan datang lagi pada kali yang lain. Maka barang siapa mendengar penyakit itu pada suatu negeri, maka janganlah datang ke negeri itu. Dan barang siapa berada di suatu negeri, di mana penyakit tersebut ada, maka janganlah ia dikeluarkan oleh larinya daripadanya. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kehancuran umatku ialah dengan kena tusukan tombak tan dan penyakit kolera tahun. Lalu aku bertanya, tahun sesungguhnya sudah kami ketahui. Maka tahun itu apa? Nabi SAW menjawab, yaitu suatu penyakit seperti penyakit unta, di mana penyakit itu mengambil mereka pada bahagian bawah perutnya yang halus dan lembut. Muslim yang meninggal daripadanya adalah syahid, orang yang menetap di tempat itu, yang mencari pahala daripada Allah, adalah seperti orang yang mengikatkan dirinya pada jihad fisabilillah. Dan orang yang lari daripadanya adalah seperti orang yang lari dari barisan perang. Dari Makhlul, di mana ia meriwayatkan dari Ummu Aiman yang mengatakan, Rasulullah SAW menasehatkan setengah sahabatnya dengan bersabda, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu, walaupun engkau disiksa atau dibakar.
Taatilah akan ibu bapakmu, jikalau keduanya menyuruhkan engkau supaya keluar dari tiap-tiap sesuatu yang menjadi kepunyaan engkau, maka keluarlah daripadanya. Janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja. Sesungguhnya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka terlepaslah tanggungan Allah daripadanya. Awaslah dari minuman hamar, arak. Karena hamar itu kunci tiap-tiap kejahatan. Awaslah dari perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu memarahkan Allah. Janganlah engkau lari dari barisan perang. Jikalau menimpa manusia oleh banyaknya kematian yang mendahsyatkan dan engkau berada pada mereka, maka tetaplah pada mereka itu. Belanjalah menurut kesanggupanmu kepada ahli baitmu, keluargamu. Janganlah engkau angkatkan tongkatmu kepada mereka. Takutlah mereka dengan Allah. Segala hadis tadi menunjukkan kepada lari dari penyakit tahun itu dilarang. Dan begitu pula datang kepadanya. Dan akan datang uraian itu pada kitab Tawakal. Inilah bahagian-bahagian safar bermusyafir itu. Dan dipahamkan daripadanya bahwa perjalanan itu terbagi kepada tercela, terpuji dan diperbolehkan, mubah, yang tercela terbagi kepada haram, seperti larinya budak dari rumah tuannya dan bermusafir orang yang berbuat kedurhakaan.